Dan apa kiranya yang dapat Bapak sampaikan untuk meyakinkan bahwa berpolitik itu tidak berdosa kok, berpolitik itu justru diharuskan untuk kebaikan Indonesia. Sebelumnya terima kasih Pak. Saya berasal dari Kota Daeng, Sulawesi Selatan, yang kemudian lagi menjadi mahasiswa magister profesi psikologi di Universitas Padjadjaran. Ada dari Padjadjaran. Iya, saya besarkan di Jogja, kotanya. Kemudian daerahnya namanya Karangwuni. Saya pertama dengan kakek nenek, kemudian kami tinggal sendiri, keluarga kami sendiri, ayah ibu. Ayah ibu saya guru sebetulnya pekerjaannya. Jadi kami itu sehari-hari saya sekolah dijemput oleh ayah atau ibu, lalu sama mereka diajak ke kantor dulu karena rumah sama tempat kerjanya itu jauh. Jadi dari sekolah saya nemenin mereka, ibu ngajar, bapak ngajar, jadi saya suka diajak ke tempat mereka ngajar. Dan itu nemenin mereka ngajar itu adalah pengalaman yang super membosankan, karena saya duduk tahu juga enggak, masih kecil. Sementara kalau ngasih kuliah itu kan bisa sampai 2 jam. Jadi saya cuma di tempat parkir motor Vespa tuh, sambil ke ruang kelas, nanti balik lagi. Itu salah satu memori yang saya ingat ketika masa kanak-kanak dengan orang tua. Tapi juga yang saya tidak pernah bayangkan, Raka, bahwa saya itu sesudah itu kalau kemana-mana sering sekali ketemu dengan orang yang bilang, Mas Anies, saya dulu murid bapak, saya dulu murid ibunya. Jadi anak guru itu mengalami ikut mereka ngajar. Terus sisi lain banyak sekali orang-orang yang dulu pernah menjadi muridnya yang berinteraksi. Jadi ada semacam kebanggaan gitu, jadi anaknya guru tuh. Karena setiap kali kemana-mana, kalau di Jogja kan kotanya juga kecil ya, dan banyak orang yang kemudian kita gampang tahu. Saya merasakan itu, dan pada masa kecil sering agak nakal waktu itu. Gimana Pak nakalnya kalau mau cerita? Nakalnya itu sering berantem. Jadi ibu saya sering dipanggil ke sekolah, dipanggil oleh kepala sekolah karena Anies nonjok teman, Anies mukul teman. Pernah saya mengalami panik yang luar biasa karena teman yang saya tonjok itu mimisan. Seumur hidup pertama kali saya lihat ada orang keluar darahnya dari hidung, dan saya belum tahu kalau itu namanya mimisan. Saya mengira itu gegar otak, saya mengira itu cedera yang luar biasa berat karena tonjokan, lalu dia jatuh mimisan. Paniknya luar biasa. Saya merasa rasa panik itu saya masih ingat terus tuh ketika kejadian. Ibu saya dibolak-balik dipanggil sampai satu saat ibu tuh bilang, Nis, kamu sekolah tinju aja ya, karena sekolah di sini bolak-balik dipanggil. Dan saya waktu itu senang Muhammad Ali, Raka. Muhammad Ali itu petinju yang legendaris lah. Dan saya kepengen sekali bisa seperti dia gitu. Jadi efeknya. Nah, tapi di sisi lain, orang tua ibu itu, ayah tahu bahwa anaknya suka kelebihan energi dengan mukul-mukul kanan kiri nih, sama mereka di Sekolah tinju waktu Pak. Yang saya baru tahu kemudian. Jadi Raka, waktu itu saya senang naik sepeda. Rumah saya di kampung itu berjalannya jalan tanah. Saya boleh naik sepeda hanya di jalan tanah, nggak boleh naik sepeda ke aspal. Kalau cirinya jalan besar itu kalau ada aspalnya. Di kampung itu jalannya tanah, jadi hanya boleh di jalan tanah. Terus ketika satu saat sekitar kelas 4 gitu, 3 atau 4 gitu, orang tua saya, ayah dan ibu itu bilang, Anies, kamu boleh naik sepeda ke aspal, tapi dikasih syaratnya kalau ke perpustakaan. Jaraknya mungkin sekitar 3 kiloan dari rumah gitu. Jadi saya ini naik sepeda sore ke perpustakaan rutin. Buat orang tua saya mengurangi satu, dia tidak berantem di kampung karena anak ini pergi.
Yang kedua, dia pergi jauh. Saya senang karena saya boleh naik sepeda jauh. Itu bukan karena saya suka baca buku. Saya ke perpustakaan itu karena saya kepengen naik sepeda jauh. Cuman itu dikerjakan berkali-kali. Saya pinjam buku. Jadi karena ayah ibu saya itu tahu ini anak ini kira-kira begini berantem terus, diarahkan dia pergi. Terus dibolehkannya naik sepeda kalau ke perpustakaan, sehingga dia rutin pinjam buku, dia baca buku. Tapi bukan karena saya minat baca, tapi karena saya kepengen jalan yang jauh. Jadi kira-kira keluarga itu kira-kira seperti itu. Dan ayah ibu sering mendisiplinkan, karena saya anak sulung, kemudian kami laki-laki, sebetulnya kami ini berempat, satu perempuan, 3 laki, jadi sering berantem di rumah. Jadi mereka sering mendisiplinkan, mereka sering memberikan kita pelajaran gitu, karena kadang-kadang kalau berantem nanti ada meja kayak begini nih, ketendang, pecah. Lalu pengalaman-pengalaman itu ya seperti normalnya yang lain, tapi figur orang tua yang kalau boleh saya bilang sih, saya bersyukur mereka sebenarnya kalau nasihatin itu sederhana nih, jangan lupa sholat gitu tuh jadi nasihat-nasihatnya itu nggak nasihat yang rumit-rumit gitu. Jangan lupa sholat, kalau ada pekerjaan dikerjakan, kira-kira itu Pak nasihatnya. Dan banyak yang dicontohkan. Jadi ayah ibu mencontohkan, dan sebagian itu dari kakek nenek juga karena saya tinggal sama-sama, mereka juga mencontohkan begitu, mencontohkan untuk sopan, untuk terbiasa menerima tamu. Kebetulan karena banyak murid-muridnya yang datang untuk konsultasi, maka saya jadi sering terima pesan-pesannya adalah jalanin pesannya dia, sholatnya jangan lewat, kemudian disiplin, hormati orang lain, selalu sopan dalam situasi apapun. Kemudian tapi di sisi lain mereka membebaskan saya untuk berkegiatan. Saya beri contoh ya, saya ini seneng ikut organisasi waktu itu. Lalu karena sering ikut organisasi, jadi sering nggak ikut pelajaran di sekolah. SMP waktu itu, tetangga saya ada yang guru SMP saya. Nah, ibu guru SMP itu bercerita sama ibu saya, Bu Alia, itu Anis tuh di sekolah sering absen gitu, karena pergi-pergi urusan macam-macam. Nah, reaksi dari ibu dan ayah saya itu tidak kemudian kok Anis dilarang, cuman saya ditanyain, itu benar suka apa, katanya absen nggak masuk. Iya, karena ada kegiatan. Nah, jawaban mereka tuh yang penting jangan ketinggalan ya gitu. Padahal ya ketinggalan juga, pasti ketinggalan dong, dan nilainya juga pasti nggak akan bagus gitu. Dan benar nilainya memang bukan bagus, tapi ibu ayah itu tidak kemudian menuntut bahwa misalnya gini, kamu boleh aktif tapi nilaimu harus tinggi. Enggak, ya kamu aktif aja, yang penting jangan ketinggalan gitu. Nah, suasana seperti itu yang saya bawa sampai sekarang, bahwa kalau kita ada ruang yang cukup untuk punya kebebasan, tetapi di sisi lain diajari untuk memiliki prinsip, rasanya perjalanan hidup yang mengalir itu jadi bekal di kemudian hari. Perjalanan hidup yang mengalir menjadi bekal. Boleh tepuk tangan dulu teman-teman buat kamu. Pak, tadi ya, perjalanan hidup yang menjadi bekal. Saya selalu percaya bahwa setiap manusia itu memiliki permasalahan dalam kehidupannya, memiliki titik terendah dalam hidupnya gitu. Mungkin Pak, karena ini kita menjadi manusia gitu, di mana momen kita menjadi manusia salah satunya adalah merasakan titik terendah dalam hidup. Mungkin kalau misalnya titik terendah dalam hidup. Mungkin kalau saya sering dan banyak, dan beratnya itu beda-beda gitu Mas Raka. Yang dulu saya rasakan berat sekali rasanya itu, ketika ditengok sekarang tuh kayak masa sih itu berat gitu ya. Tapi pas waktu itu tuh berat sekali, jadi beban gitu.
Ada yang traumatik juga. Saya pernah mengalami di salah satu titik terendah ya. Saya SD kelas 3. Terus kami di Jogja tuh liburan ke Jakarta waktu itu. Ketika liburan ke Jakarta, saya bertiga dengan saya, adik saya perempuan umur 7 tahun, kemudian ada adik saya lagi satu umur 5 tahun, saya umur 9 tahun. Pas di Jakarta, kami ke Halim, bandara sekarang nih, Halim itu. Pas di Halim terjadi kecelakaan di mana adik saya meninggal di tempat kejatuhan lemari di bandara. Dan saya waktu itu sedang masuk kamar mandi. Saya masuk kamar mandi, keluar dari kamar mandi. Ini saya ceritain aja, lantainya itu merah dengan darah. Saya keluar itu kaget. Terus orang di situ ngangkat saya diangkat, dibawa ke pinggir. Orang bicara apa yang saya nggak tahu apa gitu, ditarik ke pinggir. Dan saya tidak tahu itu siapa gitu. Okay. Kemudian beberapa waktu baru saya tahu bahwa ternyata itu adalah adik saya. Jadi adik saya yang umur 7 tahun itu, dia lagi jalan, lemari di situ jatuh, mengenai kepalanya, persis lagi jalan, dan sidai ini. Bayangkan waktu itu ya, saya mengalami benturan psikologis yang tak terbayangkan. Tak terbayangkan. Bayangkan jalan sama-sama, pergi sama-sama, liburan sama-sama dari Jogja nih, bertiga sama adik saya. Pas sampai di situ, kita mau jemput keluarga pulang haji waktu itu. Lalu pulang dari sana itu adiknya hilang, kayak ketemu lagi. Tanpa pernah ada persiapan, jadi itu satu masa dimana ketika saya pulang ke Jogja pun itu kayak kosong gitu. Masuk kamar, adik saya nggak ada, dan barang-barangnya masih ada semua di situ. Jadi itu satu periode saya kelas 3 SD di mana saya merasakan yang disebut dengan kehilangan dalam artian sesungguhnya. Dan di situ saya baru pertama kali ketemu yang namanya apa itu mati, apa itu meninggal, dan apa itu yang namanya tidak pernah ketemu lagi. Dan saya sedihnya luar biasa. Ayah ibu saya di Jogja lagi, jadi nggak pernah di sini. Mereka baru dijemput besoknya ke Jakarta, dan ketika dijemput mereka nggak diberitahu bahwa ada kejadian ini. Kalau sekarang barangkali udah ada motret kirim gambar gitu, waktu itu udah ada. Jadi keluarga kami itu mendapatkan hempasan yang dahsyat. Ibu saya tidak pernah membayangkan harus menguburkan anak yang dilahirkan, dapat terbayang. Ayah saya tidak pernah membayangkan. Dan saya masih ingat itu saat-saat pemakaman dan lain-lain itu. Itu salah satu titik terendah di dalam perjalanan hidup saya. Dan dimakamkan di pemakaman Kober di Jatinegara sini. Dan ketika saya bertugas jadi gubernur, saya betul-betul mencari makam itu dan tidak ketemu. Sampai sekarang tidak ketemu. Karena rupanya kami itu di Jogja nggak terbiasa kalau makam itu ditumpuk-tumpuk dan hilang gitu. Kalau di Jakarta tumpuk-tumpuk, akhirnya yang makam yang lama itu nggak ada. Saya sampai minta catat semuanya, nyari semuanya, nggak ketemu tuh. Adik saya namanya Haifah. Bagaimana kemudian bangkit ya? Yang menarik ya, yang mengajak saya untuk melewati ini itu justru ibu. Kan ibu yang paling kehilangan tuh di dalam proses ini ya. Dan pelan-pelan gitu diajak bicara satu-satu sampai saya tidak ingat persis waktunya, tapi kira-kira sesudah saya kelas 4, kelas 5, setahun 2 tahun kemudian saya mulai merasa terbebas dari perasaan seperti pengen ketemu terus, pengen main lagi, pengen bersama-sama lagi. Itu perlu waktu itu untuk itu lewat. Itu personal ketika saya badi di dalam perjalanan hidup saya ketemu dengan tantangan-tantangan
mulai dari urusan pekerjaan tidak ada jalannya. Kalau ngalir aja susah-susah. Saya juga bukan orang pertama kok yang ngalamin gini. Pasti udah orang lain yang pernah. Kalau orang lain pernah dan berhasil, ya mudah-mudahan saya juga bisa dan berhasil juga gitu. Jadi kemudian kita khawatir gitu. Itu kejadian dimana my overthinking mulai turun. Kalau saat ini the pressure is really high right now, mungkin yang tekanan juga yang Bapak alami gitu. And how are you mentally? Jadi ini yang kemudian kalau saya merefleksikan ya, karena kita sering berhadapan dengan pressure gitu. Terus ada pressure, sehingga ketika ada pressure yang gede pun itu ya dijalanin aja gitu. Jadi nggak lagi dianggap beban sekali. Ini kalau kita ini air ini beratnya 600 ml, jadi kira-kira 0,6 kilo. Meja ini beratnya mungkin 5 kilo. Kalau barang-barang seperti ini tuh kita bisa ngukur, oh ini lebih ringan, ini lebih berat gitu. Tapi kalau masalah nggak ada timbangannya. Masalah tuh nggak ada timbangannya. Tadi pengalaman saya yang saya rasakan, karena sering ketemu masalah, kemudian ternyata masalah yang berat-berat sekalipun ujungnya ada jalan keluarnya, jadi sekarang tuh kalau ketemu masalah yang rasanya buntu, itu seperti insya Allah nanti ada jalan keluarnya juga kok, walaupun saya belum tahu sekarang apa gitu, tapi yakin kok. Kenapa? Karena dulu begitu, dan mudah-mudahan besok juga bisa begitu gitu. Jadi lebih seperti menerima apa yang dihadapin. Kalau dapat tekanan besar dijalanin, diterima aja, karena dulu juga bisa, insya Allah besok juga bisa. Dan saya tuh yakin ya Tuhan pasti kasihlah jalan keluarnya, serumit apapun yang dihadapi, sebesar apapun tekanan. Dulu bisa, besok juga bisa. Insya Allah. Oke, tepuk tangan buat Pak Anies. Pak Anies, di sini mungkin orang yang hadir usianya masih banyak yang muda, Pak. Kalau Bapak punya kesempatan untuk berbicara dengan diri Pak Anies di usia 25 tahun, kira-kira apa yang mau disampaikan? Lebih banyak senang-senang. Dulu rasanya saya agak terlalu serius, Raka. Agak terlalu serius. Nikmatin aja. Dulu waktu saya umur 25, saya aktif di organisasi, saya aktif kegiatan gitu. Oh, waktunya dihabiskan dengan banyak kegiatan. Ya sekarang enjoy aja, nikmatin. Dan waktu itu saya sama Ferry ini sudah mulai, jadi umur 25 saya sama Ferry ngobrol, ambil secari kertas, kita nulis rencana hidup kita waktu itu. Masih pacar, belum jadi suami istri. Tapi waktu itu bilang sama Ferry, kita nulis yuk apa yang kita kepengenin ke depan. Waktu itu pakainya kertas karena belum ada tisu. Kalau sekarang barangkali bisa tulis pakai yang lain, kita tulis di kertas. Nikmatin, kerjakan yang disukai. Jadi kalau saya bilang pada diri saya kerjakan aja yang disukai. Kesempatan itu kalau ada, maka ambil dan jadilah yang sibuk. Jadi yang sibuk aja. Sibuk itu terserah sesuai dengan hobi, sesuai dengan passion, sesuai dengan kesempatan. Tapi pokoknya jangan, kalau saya nih bilangnya jangan nganggur aja, tapi be busy. Karena tanpa kita mengira yang kita kerjakan itu ternyata di kemudian hari ada manfaatnya.
be busy tanpa kita sadari apa yang kita kerjakan di suatu hari kemudian. Saya kasih contoh boleh? Boleh. Saya kasih contoh. Teman-teman, saya ini SMP, pengen ikut organisasi, pengen ikut OSIS, terus dikasih tugas. Dikasih tugasnya itu jadi seksi pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat. Ternyata pengabdian masyarakat itu tugasnya kalau ada yang meninggal dunia di sekolah, maka mengumumkan berita duka ke kelas-kelas. Lalu mengumpulkan uang duka dari seluruh siswa-siswanya. Jadi saya keliling tuh, satu sekolah 30 kelas Raka. Ya. Jadi saya 30 kelas tuh putar setiap kali itu. Itu di OSIS bukan posisi yang keren. Yang keren itu jadi ketua OSIS, jadi sekretaris. Ini tuh bagian yang paling ini nggak dianggap gitu. Oke? Saya kerjain itu. Tahu nggak apa yang terjadi? Karena pengalaman itu. Di antara 1.200 orang itu, ini 3 anak kecil yang ngurusin pengabdian masyarakat itu paling berpengalaman public speaking di SMP kita. Paling berpengalaman 3 itu. Dan 3 itu paling berpengalaman dibully kalau masuk kelas. Karena kami ini kelas 1 SD, kelas 1 SMP, baru masuk kelas, kalau kelas 3 itu, satu kelas sudah bilang, telah meninggal dunia. Ngomong berita duka. Jadi wajah kematian di sekolah. Iya, sesekolah kenal kita sebagai wajah kematian. Pokoknya kalau anak ini ngetok berarti ada yang meninggal. Dan kami belum ngomong, sekelas sudah bilang telah meninggal dunia. Nah, yang apa yang terjadi? Kebiasaan tuh dibully. Kebiasaan apa lagi? Keterampilan apa? Pinjam catatan karena ketinggalan pelajaran. Oke? Kemudian belajar komunikasi. Jadi saya bilang pada teman-teman, gak usah anak-anak juga, kalau ikutan di sekolah ikut apa aja, nggak usah pilih-pilih, nggak usah dianggap harus yang keren, posisi ini, posisi itu, enggak. Posisi apapun, if you do it seriously, you will be learning and it will benefit you in the future. Pak Anies, saya belajar banyak sekali hari ini dari Bapak. Mungkin saya nggak pengen sendirian nanya-nanya sama Bapak. Abis ini saya akan lempar question ke teman-teman yang hadir. Tapi mungkin sebelum menutup Pak, menurut seorang Bapak Anies Baswedan, apa definisi menjadi manusia? Yang mencari diri sendiri, merasa bahagia dengan apa yang dimiliki, tidak usah terlalu banyak memikirkan apa yang dikatakan orang, dan kita hidup untuk memenuhi harapan diri kita, bukan memenuhi harapan orang lain. Berhenti menghabiskan energinya untuk memikirkan what people expect about me, tapi lebih pada what I expect about myself and what my family expect about me. Itulah rasanya. Jadi kita nggak punya beban. Dan teman-teman, tempatkan semua yang kita kerjakan itu kaitannya dengan apa yang membuat kita merasa berguna, apa yang membuat kita merasa dirasa manfaatnya bagi siapa. Kalau menurut saya ini bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi lingkungan terdekat, itu aja dulu. Kalau itu sudah dapat, maka rasanya sudah memberikan manfaat untuk diri sendiri dan keluarga. Tepuk tangan sekali buat kami. Mungkin saya izin lempar ke beberapa, ada yang mau bertanya? Mungkin boleh dari yang sebelah sana? Kita tampung 2-3 pertanyaan dulu ya teman-teman. Oke. Selamat malam. Saya ingin bertanya, adakah momen peruangan yang membuat Bapak merasa bahwa kadang Bapak itu tidak selalu benar dan harus belajar dari orang lain? Terima kasih.
Boleh? Dan dengan siapa? Sofi? Saya Caca. Oke, thank you Caca. Oke, tadi satu pertanyaan tentang momen penolakan. Oke, ada lagi? Boleh sebelah situ. Oke, sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan karena salam kenal Pak Anies, mohon izin saya Arya Saputra Ramadhani, alumnus UIN Jakarta dan saat ini saya sedang mengabdikan diri sebagai staf akademik di Universitas Paramadina. Bapak masih ingat ya Pak? Pasti Pak. Oke, jadi saya izin. Kok mati? Tes. Oke. Sebelumnya saya izin bertanya Pak, mungkin lebih meminta pendapat Bapak. Jadi saya pribadi sebagai kaum remaja yang sedang dan saat ini kita sudah memasuki era-era tahun politik dan saya melihat teman-teman saya banyak sekali yang skeptis acuh dengan pemilu 2024, padahal pemilu 2024 ini akan menjadi momentum yang penting ya bagi kita semua untuk memilih presiden kita gitu. Jangan sampai ada satu nih yang mau golput, tapi bayangkan kalau ada yang golput ini bukan cuma satu gitu, ada ribuan, ratusan, bahkan puluhan ribu gitu. Nah tentunya itu akan berpengaruh besar kepada penentuan presiden kita ke depannya. Nah yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana tanggapan Pak Anies menyikapi fenomena tersebut dan apa kiranya yang dapat Bapak sampaikan untuk meyakinkan bahwa berpolitik itu tidak berdosa kok, berpolitik itu justru diharuskan untuk kebaikan Indonesia. Sebelumnya terima kasih Pak Anies. Terima kasih. Boleh satu lagi? Sebelah sana. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Pertama-tama saya mau mengucapkan happy birthday buat menjadi manusia untuk yang ke-5 tahun. Iya, dan ini untuk pertama kali saya merayakan bersama-sama dengan teman manusia. Gitu. Perkenalkan Bapak dan Kakak, saya Masyita, akrab dipanggil Sita, Instagramnya Citham P-nya 3. Ya, terima kasih Bapak Anies karena sudah berbagi, tunggu saya sangat gemetar. Ya, karena biasanya saya cuma melihat Bapak Anies di balik TV, termasuk tadi malam. Gitu. Jadi ini kita berjarak beberapa meter dan masih seperti mimpi. Baik Bapak, saya berasal dari Kota Daeng, Sulawesi Selatan yang kemudian lagi menjadi mahasiswa magister profesi psikologi di Universitas Pajajaran. Ada dari Pajajaran? Mantap, alma mater kita sama. Baik Bapak, saya sangat amat tertarik dengan cerita masa kecil. Saya ingat salah satu kutipan Sigmund Freud yang mengatakan bahwa masa lalu itu akan sangat berdampak dengan masa sekarang pun masa depan. Nah, karena Bapak dari tadi bercerita tentang masa kecil Bapak gitu ya, saya kemudian juga mengingat masa kecil saya yang dibesarkan oleh pendidik. Kalau dibesarkan dengan pendidik selalu diberikan buku ya, sampai hobinya harus baca buku. Dulu itu harus, sekarang sudah cinta dengan buku. Nah, kemarin saya dapat buku majalah Bobo 50 tahun gitu ya, dapat diskon 25.000. Nah, majalah Bobo adalah salah satu yang kemudian membentuk pribadi saya sekarang ini. Jadi pertanyaan saya adalah, ada nggak buku yang waktu kecil dibaca sama Bapak Anies yang memorable dan membentuk Bapak jadi seperti sekarang ini? Seperti itu. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anies, aku coba sampaikan tadi dalam pertanyaan. Mungkin yang pertama dari Mbak Caca, adakah momen penolakan yang menjadi pembelajaran dalam hidup Anies? Itu yang mungkin pertama kita mulai Pak. Jadi belajar itu saya rasakan bukan seperti di ruang kelas. Lihat.
Mic-nya ya. Apa? Aman. Biar nggak ngantuk. Jadi Caca, saya itu selalu bilang sama diri sendiri, situasi apapun adalah situasi belajar, bukan dalam artian sekolah ya, belajar apapun. Saya itu nonton ini, kalau dulu zaman saya sekolah juga kuliah, kalau lihat ada yang talk show itu saya tuh juga perhatiin. Kalau talk show nggak bolehnya gini ya, kalau ngomong nggak bolehnya begini. Saya tuh suka nyatetin tuh apa yang nggak boleh, don'ts, bukan do-nya, don'ts. Dan itu yang kemudian buat saya nanti kalau saya dapat kesempatan untuk satu ketika saya bicara, saya harus menghindari yang begini nih. Jadi itu selalu nempel. Jadi dalam situasi apapun. Jadi termasuk ketika ketemu dengan persoalan, ketemu dengan masalah, di situ ada kesempatan untuk ngobrol, belajar. Suatu ketika di Jakarta, pengalaman Jakarta ini cara penolakan di kawasan pesisir Jakarta itu ada sebuah kampung yang di depan kampungnya itu laut, terus di sana dibangun tembok itu tembok pantai, tingginya 3 meter lebih kakak. Warga di sana itu protes. Saya datang ke sana, keras protesnya. Dia bilang, Pak Gubernur, sekarang kami tidak bisa lihat laut lagi Pak Gubernur. Sekarang kami harus pakai tangga, habis tangga turun lagi, terus baru nanti ke kapal. Gara-gara dibangun tembok tepi pantai. Saya pernah ke kampungnya yang naik, tanah Bapak Ibu udah turun. Saking turunnya, sampai tembok yang rata itu, di sini jadi tingginya 3 meter. Nah, kalau kita tidak pasang nanti pas airnya naik, apa yang terjadi? Ini akan terendam oleh air. Padahal kalau di Priuk sana cuma 1 meter, di sini sampai 3 meter. Itu karena penurunan permukaan air tanah. Sesudah itu tenang. Tapi kalau saya datang dengan ngomong dulu tuh nggak akan selesai. Dengerin dulu. Nah, jadi saya merasa nomor 1 bagi kita itu use your ear first, then your mouth. Listen first, then talking. Itu pelajaran yang saya dapatkan dari proses itu semua. Nah, kita kadang-kadang juga gitu sama teman, sama istri. Kadang-kadang lebih cepat pakai mulut daripada pakai kuping. Lebih sering gunakan mulut daripada menggunakan telinga. Bung Arya tadi soal pemilu buat anak-anak muda. Sebenarnya bukan buat anak muda aja, buat semuanya. Kita sering barangkali sering menganggap politik itu kan jauh dari saya, nggak penting karena saya tahu urusannya macam-macam. Petani juga sering begitu, soal politik itu jauh dari saya, toh saya urusannya pertanian. Sampai ada kebijakan mengenai pupuk, baru petani kena dampaknya. Sampai ada kebijakan tentang kebebasan berbicara, baru kita kena dampaknya. Kalau ada larangan kebebasan bicara, kalau ada aturan-aturan yang mengekang kebebasan berbicara, baru kita sadar, oh ternyata kebijakan politik itu penting. Nah, saya pernah ngobrol sama teman anak waktu saya masih di kampus, ketemu mahasiswa, tanya, nanti kalau udah selesai mau kemana? Mau bisnis Pak? Saya tanya, berminat ke politik enggak? Enggak. Kenapa enggak berminat ke politik? Karena politik kotor Pak. Terus saya tanya balik, kalau bisnis bersih ya? Bersih dan kotor itu bukan sektor. Bersih dan kotor itu adalah cara menjalani di setiap sektor. Itu harus kita pegang. Yang terakhir, buku. Karena saya baca Bobo juga, ketika udah gak ada gedean, baca Sita. Jadi kenapa suka biografi? Karena biografi itu selalu ceritanya dari masa kecil. Jarang biografi mulainya dari masa tua. Selalu ceritanya masa kecil.
siapa yang saya ingat kalau global namanya Thomas Alva Edison. Itu sampai warna bukunya aja saya nggak lupa. Thomas Alva Edison itu penemu lampu, inventor yang luar biasa. Thomas Alva Edison. Kemudian saya baca Mozart, komposer yang luar biasa itu, masa kecilnya sampai akhir hayatnya. Jadi buku-buku tentang biografi, kalau yang lokal saya baca Agus Salim. Agus Salim itu membentuk sekali, menginspirasi sekali. Saya kagum, ada orang bisa ngomong lebih dari 20 bahasa gitu. Kebayang nggak? Lebih dari 20 bahasa gitu. Dan saya itu sampai heran-heran betul, bisa aja orang ini tuh lebih dari 20 bahasa. Itu Agus Salim. Jadi buku-buku biografi itu didapat di mana? Di perpustakaan yang saya datangin. Kalau sore saya ke sana, saya pinjam dapat buku itu. Nah, karena bolak-balik, jadi saya merasakan pinjam buku itu memberikan manfaat. Dan ini saya ingin cerita sedikit nih soal inspirasi itu. Itu membuat saya kepengen punya kesempatan sekolah, pengen pergi dapat beasiswa. Itu dari mana? Dari cerita-cerita buku-buku itu. Dan saya waktu itu membayangkan nanti kalau udah selesai sekolah S1 pengen terusin gitu ya, S2, S3, berarti harus bisa bahasa asing, harus bisa belajar bahasa Inggris. Itu inspirasinya dari cerita-cerita di saat baca biografi-biografi. Gue mohon maaf karena keterbatasan waktu, saya hanya bisa menampung 3 pertanyaan. Saya berterima kasih sekali lagi sama Pak Anies. Mungkin nanti saya minta closing statement dari Pak Anies, tapi sebelumnya izinkan saya menyampaikan sebuah manusia, seorang Anies Baswedan juga pernah bahkan yang paling dekat dengan adiknya. Sebagai seorang manusia, Anies Baswedan tidak luput dari masalah dan juga tekanan. Akan tetapi kalau yang ini bisa lewat, pasti masalah yang lain bisa lewat. Layaknya seorang manusia, Pak Anies Baswedan tidak merasa sendirian ketika menjadi seorang pemimpin, karena keluarga adalah fondasi yang paling konsisten memberikan dukungan di setiap saat. Sekali lagi tepuk tangan buat Pak Anies Baswedan. Dan mungkin boleh Pak closing statement dari Pak Anies. Saya terusin sedikit. Keluarga itu adalah Mas Ganjar, Sugeng Rawu. Moga-moga Mas. Terusin Mas. Rampung sedikit ya. Iya. Sampai meta 90-an kira-kira. Jadi teman-teman, keluarga itu yang utama. Tadi waktu saya cerita, saya sampaikan bahwa salah satu kebahagiaan paling utama adalah kalau bisa jadi ayah yang baik, bisa jadi suami yang baik. Dan momen yang saya rasakan paling terasa itu tahun lalu. Ini persis hari ini setahun yang lalu. Mas Ganjar juga hadir waktu itu ketika saya menikahkan putri kami Mutiara. Dan sebetulnya Tia itu harusnya ada di sini. Itu saat dimana saya merasakan kebahagiaan, bukan pada pelantikan gubernur, bukan pada saat dapat tugas gelar ini gelar itu, bukan. Itu adalah pada saat bisa menjadi ayah yang mengantarkan anak perempuannya untuk menikah di tanggal 28 Juli tahun 2022. Harusnya dia ikut di sini, tapi karena dia sedang merayakan anniversary-nya dengan suaminya, jadi dia nggak ikut di sini. Sebenarnya dia ajak di sini, tapi dia lagi pergi ke luar kota. Dan kebahagiaan itulah yang saya rasakan penting. Nah, jadi saya mau berbagi di sini, teman-teman. Gambaran di luar boleh macam-macam, foto, citra, kemudian potret-potret tentang pribadi-pribadi itu boleh beda-beda. Itu bisa direka, bisa diciptakan. Tapi pada akhirnya, kalau buat saya,
kebahagiaan yang terutama itu didapat ketika bersama dengan keluarga, bersama dengan istri, bersama dengan anak-anak. Dan kalau itu didapat, rasanya urusan-urusan yang lain akan jauh lebih mudah untuk kita hadapi. Itu aja. Tepuk tangan sekali lagi buat Pak Anies Baswedan. Pak Anies, sekali lagi terima kasih atas waktunya. Mungkin kita boleh foto bersama dulu Pak sebelum saya kembalikan ke MC.